Marah betul kita dengan pendatang asing tanpa izin. Habis geng Bangla dan Nepal kena hina tanpa belas kasihan. Tapi hari ni orang Malaysia pula bawa DNA parti tau. Orang kita dah jadi parti di Australia dan Korea Selatan. Semata-mata nak jadi pemetik strawberry dan bersihkan kebun orang putih. Mereka turunkan darjat mereka serendah-rendahnya. Disebabkan mereka juga kini bukan lagi mudah untuk rakyat Malaysia mendapatkan visa untuk melancong ke Australia. Adakah orang Malaysia kini sudah setaraf Nepal dan Bangladesh? Atau mungkin kerajaan Malaysia sudah boleh merangka gerak kerja untuk menjadikan rakyat Malaysia sebagai buruh sah di luar negara. Dalam masa yang sama boleh naikkan pendapatan negara. Mengapa tidak? Ribuan rakyat Malaysia hidup secara ilegal di negara Korea Selatan, menggugah kesadaran bersama bahwa persoalan pekerja migran ilegal adalah persoalan kemanusiaan. Pendatang asing tanpa izin asal warga negara Malaysia yang berada di negara Korea Selatan menunjukkan bukti bahwa mereka menjadi korban dari penipuan ketenaga kerjaan. Tidak perlu menyalahkan mereka. Mereka adalah korban dari penipuan ketenaga kerjaan, seperti halnya banyak warga Indonesia yang tertipu bekerja di Malaysia. Menggugah kesadaran bersama untuk menyelesaikan persoalan pekerja migran ilegal ini secara kemanusiaan. Kembali kami mengingatkan agar tidak menyalahkan korban, tetapi menyelamatkan korban dari penipuan ketenaga kerjaan. Kembali kami mengingatkan pekerja asing yang berada di Malaysia untuk dapat diperlakukan secara manusiawi sebagaimana pekerja-pekerja asing asal Malaysia yang berada di luar negeri diperlakukan dengan baik. Salam sejahtera dan salam kemanusiaan. Semoga kita semua diberikan keselamatan untuk ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih share dan like-nya demi kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya cara ngomongnya ya? Ternyata begini, namanya pekerja asing ini ternyata di dunia itu ada di mana-mana. Termasuk mungkin di beberapa negara juga. Di Indonesia sendiri bagaimana tenaga asing? Ya pasti ada. Nah, yang jadi masalah adalah tenaga asing yang ilegal. Lalu bagaimana cara mereka bisa menjadi ilegal? Ini ada berbagai macam alasan. Dan kenapa mereka menjadi tenaga asing, terutama yang ilegal ini, itu pun ada alasan-alasannya. Indonesia dikatakan sebagai negara yang banyak tenaga kerja asing ilegal di Malaysia. Ya tentu saja, itu tidak bisa kita pungkiri, memang seperti itu adanya. Tetapi di sini kita harus melihat secara geografisnya juga ya. Artinya begini, Indonesia dan Malaysia ini disebut negara yang bertetangga. Artinya kalau bertetangga itu bersebelahan. Kalau sudah bersebelahan, berarti apa? Mudah nggak untuk bisa saling berkomunikasi dan saling menyeberang? Ya pastinya mudah, karena kita negara bertetangga dan bersebelahan. Tentu hal ini menjadi satu hal yang menjadi kemudahan bagi para pelaku-pelaku, orang yang mengkoordinator pekerja ilegal ini dengan mudah sekali. Kenapa? Cukup melalui menyeberang selat yang ada antara Indonesia dengan Malaysia, Selat Malaka misalkan. Kemudian mereka bisa bekerja di Malaysia tanpa menggunakan paspor, ya, tanpa menggunakan visa atau izin-izin resmi yang lainnya. Artinya mereka di sini bisa dikatakan sebagai modus operasi yang sifatnya adalah ilegal, yang dikoordinasi oleh suatu perusahaan ya ataupun perorangan yang memang mencari keuntungan dengan adanya pekerja ilegal ini. Ya. Keuntungannya apa? Pekerja ilegal ini kan bayar juga untuk bisa sampai ke Malaysia dari Indonesia. Nah, inilah keuntungannya. Nah, di sisi lain, permintaan pekerja ilegal di Malaysia itu juga banyak. Toke-toke atau para pemilik-pemilik kedai ya, ini banyak sekali membutuhkan tenaga kerja asing karena tenaga kerja yang asli dari tempatan itu pada nggak mau. Ya, tapi toke-toke ini juga ya memilih untuk tenaga kerja asing yang ilegal. Kenapa? Bisa dibayar dengan lebih murah, tetapi pekerjaan sama dengan yang legal. Inilah yang mereka cari, sehingga namanya ada pesanan ya, namanya ada peluang, pasti ada yang mencarikan. Nah,
para calo tenaga kerja asing ini tentu mencari orang-orang di Indonesia yang di pelosok-pelosok, ya, yang tidak mengetahui perkembangan zaman, yang tidak mengetahui yang tingkat ilmu pengetahuannya juga rendah. Jadi mereka taunya hanya dibawa ke tempat bekerja, sudah itu melakukan pekerjaan, udah beres. Ya, tanpa perlu berpikir panjang tentang masalah hukum antara dua negara. Ya. Ini semacam tipikal ya pekerja ilegal Indonesia yang ada di TKI. Nah, bagaimana pekerja Malaysia ilegal atau pati Malaysia ilegal yang ada di Korea ataupun di Australia? Bahkan dengar-dengar ada satu kondisi di mana justru para pelancong dari Malaysia ini itu pertama dicurigai dan ditolak di Korea Selatan dan juga di Australia. Kenapa sampai seperti itu? Nah, analisa Pade, ternyata mereka ini masuk ke dalam Australia, ya, menjadi turis, menjadi pelancong dan juga ke Korea. Berarti kan kalau namanya turis atau pelancong kan memiliki visa, juga memiliki paspor. Nah, mereka masuk ke sana sebagai pelancong. Mungkin melancong selama beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan. Ya, tujuannya. Ya. Tetapi ketika sampai di sana, masuk ke negara Korea Selatan ataupun Australia, ternyata mereka bukan melancong. Justru mereka bekerja. Nah, setelah visa habis, mereka kan nggak langsung pulang. Mereka akan meneruskan berada di Australia ataupun di Korea Selatan. Nah, keberadaan mereka yang di luar batas waktu di visanya, inilah yang dikatakan sebagai orang pendatang yang ilegal, karena mereka bekerja di sana. Jadi caranya berbeda. Nah, artinya apa? Orang Malaysia ini memang niatnya benar-benar berniat, ya, untuk bekerja di Australia dan di Korea Selatan. Artinya apa? Pertama, bisa berangkat perorangan. Yang kedua, bisa juga rombongan atau ada koordinatornya. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa orang Malaysia sendiri dengan cara ilegal, artinya di sini mereka juga tidak punya keterampilan untuk bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan di negara-negara tujuan. Akhirnya mereka bekerja di perkebunan dan di pertanian, memetik buah atau mengolah tanah. Jadi sama pekerjaannya dengan di negaranya tersebut. Nah, tentu kita tidak tahu apakah ini adalah orang-orang yang pandai di Malaysia, kemudian bekerja secara ilegal di Australia ataupun di Korea Selatan. Tapi yang jelas mereka mempunyai paspor, ya, kemudian juga mempunyai visa yang dilanggar masa tinggalnya. Tujuannya apa? Tentu saja tujuannya karena apa? Upah di Australia dan di Korea Selatan jauh lebih baik dibandingkan mereka bekerja, orang Malaysia yang bekerja di Malaysianya sendiri. Jadi ini merupakan satu hal yang menunjukkan bahwa negara Malaysia ataupun kerajaan Malaysia bukan segala-galanya bagi penduduknya, terutama penduduk aslinya yang bekerja secara ilegal atau menjadi pati di Australia ataupun di Korea Selatan. Jadi kalau misalkan ada YouTuber, baik itu YouTuber TKI yang pro Malaysia, ataupun mungkin ada YouTuber Malaysia sendiri atau netizen Malaysia sendiri yang selalu menjelek-jelekkan, ya, orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, terutama yang ilegal. Mereka disebut sebagai babu, mereka disebut sebagai jongos, mereka disebut sebagai orang hina, bahkan disebut sebagai binatang, padahal sama-sama manusia, ya. Dalam Islam tidak ada manusia itu yang dikatakan lebih rendah daripada manusia yang lainnya. Bahkan seorang presiden itu sama kedudukannya di mata Tuhan, ya, menurut agama Islam. Nah, tetapi ada kejadian seperti itu. Ternyata orang Islam, ya, mendudukkan pekerja-pekerja atau pati asal Indonesia ini adalah sebagai binatang. Jadi bisa dipertanyakanlah tingkat atau level keislamannya. Padahal dia levelnya ustadz, ya. Tapi ya aneh aja gitu, ya. Tapi Pak nggak bahas itu. Nah, cuma begini, secara garis besar, kalau
pati asal Indonesia di Malaysia itu adalah korban dari jual beli manusia. Ya, jadi ini orang-orang yang tidak tahu apa-apa, taunya diiming-iming kerja di Malaysia bisa menjadi kaya raya, lalu mereka ikut dan mereka akhirnya merasa dibohongin, akhirnya tidak bisa kembali ke Indonesia, akhirnya mereka bekerja dengan terpaksa secara ilegal. Nah, berbeda dengan mungkin ya yang dari Malaysia ke negara Australia ataupun Korea Selatan. Mereka bisa kok menggunakan paspor, karena untuk masuk ke kedua negara itu harus pakai paspor, ya. Kenapa jaraknya jauh, harus pakai pesawat? Beda dengan di Indonesia ke Malaysia, kan bertetanggaan tuh, pakai perahu juga bisa. Jadi nggak perlu paspor, apalagi visa, ya. Nah, jadi memang mereka berniat nih, pati-pati Malaysia ini, ya, untuk menjadi pati di Australia ataupun di Korea Selatan. Nah, jadi memang berbeda niatnya. Dan apakah ini termasuk perdagangan manusia atau memang individu yang melakukannya? Bisa kedua-duanya. Inilah yang membedakan antara pati yang ada di Malaysia asal Indonesia dengan pati Malaysia yang ada di Australia ataupun di Korea Selatan. Tapi pada intinya mereka ini bisa jadi dikatakan sebagai korban, ya, korban dari suatu janji-janji yang diberikan oleh pihak yang menawarkan tentunya. Tetapi kita juga harus memanusiakan mereka ini. Walaupun mereka pati, tapi mereka tetap manusia. Mereka hanya mencari rezeki di tempat atau di negara orang. Ya, salahnya adalah mereka tidak secara resmi saja, itu aja masalahnya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, mereka tetap harus dimanusiakan. Dan kalau ketangkap, ya, oke, undang-undang satu negara berbeda dengan negara lain. Oke, silakan, mungkin harus didenda, mungkin harus dipenjara. Tapi diperlakukanlah dengan sewajarnya sebagai manusia. Ya, kemudian silakan lakukan deportasi. Sebenarnya caranya seperti itu aja, mudah ya. Kalau kita ingin menertibkan negaranya masing-masing terhadap pati yang berlalu lalang di negara tersebut. Tetapi kita juga tidak bisa seperti itu. Sama seperti halnya dengan Australia dan Korea Selatan ya. Setiap warga negara dari Malaysia itu pasti dipending ketika di bandara Korea, di imigran Korea Selatan ataupun di Australia, karena kecenderungannya adalah mereka akan menjadi warga yang ilegal di negara Australia ataupun di Korea Selatan. Itu adalah cara pencegahannya. Nah, kalau Indonesia sendiri bagaimana cara pencegahannya? Sudah banyak ya perusahaan-perusahaan ilegal yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Sudah banyak ya jalur-jalur di mana para calon pati ini akan menyeberang ke Malaysia juga itu sudah lakukan patroli dan beberapa kali sudah berhasil ditangkap para penyebar ataupun para pembawa pati-pati ini. Nah, sekarang tinggal bagaimana dari pihak negara tetangga, bukan hanya sekedar kalau patinya sudah datang kemudian ditangkapi, tapi bagaimana cara mencegah supaya pati yang datang itu berkurang. Itu Pak D sendiri tidak mendapatkan informasinya sampai sekarang. Artinya di sini Indonesia nggak tinggal diam ya untuk masalah pati ini. Nah, bagaimana komentar dari teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Dari Pak D cukup sekian dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menonton video Pak D dan juga memberikan komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.